Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Timur Soleh, CGP kelas 250 dari Bondowoso, Jawa Timur pada modul 3.3 aksi nyata pengelolaan program yang berdampak pada murid. Di mana tujuan khusus pada bagian aksi nyata ini yakni satu, guru penggerak dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan tahapan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Nomor 2, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Di mana prakarsa perubahannya sama seperti yang ada pada demonstrasi kontekstual, yakni menguatkan interaksi sosial antara murid atau antar murid secara positif, arif dan bijaksana melalui program Jumat Berseri, yaitu bersih, sehat, dan religi. Di mana tujuan dari program Jumat Berseri itu yakni satu, menguatkan interaksi sosial antar murid secara positif, arif, dan bijaksana. Selain itu juga meningkatkan keimanan, gotong royong, dan kemandirian murid. Jadi ada dua tujuan pada program Jumat Berseri tersebut. Ya. Tujuan tersebut diawali dengan tahapan bagja pada tahapan buat pertanyaan, di mana diawali kita berdiskusi dengan wakil kepala bidang siswaan beserta SAP seperti pada video berikut ini. Selain berdiskusi dengan wakil kepala bidang kesiswaan dan stafnya, kita juga berdiskusi dengan murid dalam majelis perwakilan kelas dan pengurus OSIS didampingi oleh wakil kepala bidang kesiswaan guna menggali ide dalam program Jumat Berseri tadi, ide seperti apa yang mungkin bisa dilaksanakan agar program Jumat Berseri tersebut, agar tujuan untuk meningkatkan interaksi sosial antar murid tersebut secara arif dan bijaksana tersebut dapat terwujud. Dari tahapan implementasi buat pertanyaan tersebut, kita bisa refleksikan di mana ada peristiwa ya. Peristiwanya sudah jelas, kita terdapat prakarsa perubahan dengan tujuan menguatkan interaksi sosial antar murid secara positif, arif dan bijaksana melalui program Jumat Berseri. Ya, kenapa hal tersebut dilaksanakan? Hal tersebut dilaksanakan di latar belakangi dari hasil rapat pendidikan SMK SLTAPEN pada bagian kualitas pembelajaran, ya, di mana pada bagian kualitas pembelajaran tersebut berada pada level atau tingkat sedang. Namun dalam rapat umum awal tahun pelajaran, warga sekolah menyadari bahwa hal tersebut berakar pada terhambatnya komunikasi murid dan guru. Jadi guru sangat sulit mengetahui kondisi atau keinginan murid sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran. Yang dimana guru akhirnya bagaimana materi tersampaikan tanpa memahami keinginan murid itu atau kondisi murid itu seperti apa. Sehingga itu tadi kualitas pembelajarannya berada pada tingkat sedang. Perasaannya ya jelas awalnya saya ragu. Kenapa? Karena dikhawatirkan sebenarnya kan untuk penanggung jawab hal-hal tersebut sudah ada pada wakil kepala bidang kesiswaan. Namun setelah diskusi dengan wakil kesiswaan, dengan kepala sekolah, dengan staf dari wakil kesiswaan, keraguan tersebut hilang, malah mendapatkan dukungan penuh. Selain itu, diskusi dengan perwakilan seluruh kelas dalam MPK pengurus OSIS, ya, mereka begitu bersemangat ketika dilibatkan dalam perancangan sebuah program, sehingga itu akan makin menambah semangat saya pribadi untuk menjalankan program ini. Ya, di refleksi 4 pembelajarannya, yang pertama, poin pertama itu jangan ragu ya untuk berdiskusi dengan pihak berwenang, dengan rekan sejawat dalam mengajukan program yang berdampak pada murid. Yang kedua, dialog ya, jelas dialog dengan murid itu selalu memunculkan ide-ide segar dan hal-hal aneh yang tidak terduga gitu sama orang-orang dewasa. Mereka sangat memunculkan ide-ide yang kreatif. Yang ketiga, kita coba libatkan murid dalam perencanaan sampai evaluasi sebuah program. Hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab dari murid itu sendiri.
Selanjutnya di refleksi 4F itu ada penerapan, di mana dalam penerapan ini ya jelas dilanjutkan pada tahap selanjutnya, itu tahap ambil pertanyaan. Jadi dari hasil diskusi dengan pejabat yang berwenang, dengan kepala sekolah, dengan perwakilan kelas dalam MPK dan pengurus OSIS, hasil-hasil dari diskusi tersebut dapat dilanjutkan pada tahapan ambil pelajaran. Menarik mencari informasi lebih detail terkait aktivitas apa saja pada program Jumat Berseri yang dapat mendukung tercapainya tujuan diadakannya program tersebut. Selanjutnya tahap kedua, kita implementasi tahap ambil pembelajaran atau ambil pelajaran. Pertama, kita bottom to up, diskusi dulu dengan murid dan wali kelas ya terkait apa saja program-program yang mereka inginkan atau mereka ajukan. Dapat dilihat pada video berikut ini. Selanjutnya, yang kedua, setelah murid dalam perwakilan dalam kelas itu berdiskusi dengan wali kelasnya, kemudian perwakilan kelas tersebut berdiskusi atau curah pendapat dalam majelis perwakilan kelas dan pengurus OSIS yang didampingi oleh wakil kepala bidang kesiswaan, sehingga kita bisa mengetahui keinginan tiap kelas, murid tiap kelas itu seperti apa ya, dapat dilihat pada video berikut ini. Selain itu, juga mencari informasi praktik baik sekolah lain melalui internet. Nah, yang jelas kita bisa melalui YouTube, bisa melalui Google dan lain-lainnya, banyak media sosial yang dilakukan oleh OSIS, juga dilakukan oleh tim dari wakil kepala bidang kesiswaan. Refleksi yang dapat dilakukan, yakni peristiwanya telah dilakukan curah pendapat antara murid dan wali kelas, di mana setiap kelas akan membawa ide kelasnya pada curah pendapat dalam majelis perwakilan kelas atau MPK ya, yang juga dihadiri oleh pengurus OSIS. Perwakilan kelas juga mencari informasi praktik baik sekolah lain tentang program-program yang dapat meningkatkan interaksi melalui YouTube, melalui Google, guna menjadi masukan dalam pengelolaan kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, murid dalam MPK bersepakat melaksanakan seluruh kegiatan yang diusulkan dengan bergiliran setiap Jumat, sehingga acara-acara yang diusulkan oleh perwakilan tiap kelas tersebut dapat dilaksanakan. Adapun kegiatan yang diusulkan dalam curah pendapat, yakni yang pertama ada Jumat sehat melalui senam, melalui makanan sehat bersama, Jumat happy melalui jalan santai, main game, outbound, Jumat bersih melalui kerja bakti, Jumat religi melalui istighosah, duha, tadarus, sedekah, Jumat pinter melalui literasi mengenai materi kehidupan, mengenai materi bullying, pernikahan dini, terus perawatan diri dan lain-lain dan seterusnya. Hal inilah yang akan nanti dibahas lebih lanjut detail kegiatannya seperti apa. Perasaannya jelas senang karena saya mendapatkan masukan dan dukungan penuh dari warga sekolah dalam menjalankan program ini. Selain itu, saya juga merasa takjub ketika suara murid dipromosikan, ternyata banyak ide yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh oleh orang dewasa. Seperti halnya tadi ada main game, kan tidak terpikir oleh orang dewasa bahwa dalam kegiatan Jumat diisi oleh main game bersama. Pembelajarannya jelas libatkan ya, ketika kita melibatkan rekan kerja atau pejabat yang berwenang dan murid tentunya dalam merancang sebuah program, akan menjadikan program tersebut mudah diterima oleh komunitas karena setiap orang terlibat dan setiap orang memahami tujuan dan maksud dari program tersebut. Ya, yang kedua senang. Kenapa senang? Ya, 2 kali pertemuan dengan MPK OSIS ya terlibat, murid itu ternyata senang dilibatkan dan menikmati ya ketika dilakukan dalam sebuah program. Yang ketiga kreatif, yakni kalau kita diskusi dengan murid dan rekan guru ya ternyata banyak menghasilkan ide-ide yang menarik dan ide-ide yang kreatif. Selanjutnya penerapan, setelah ambil pelajaran dari tahapan ini ya selanjutnya laksanakan, di mana kegiatan-kegiatan tersebut akan dikurasi dalam pemilihan
sumber anggaran yang bisa digunakan dan sepenuhnya akan dilaksanakan oleh murid dalam MPK dan pengurus OSIS sebagai panitia dan tentunya didampingi oleh tim dari Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.